Pemegang saham PT Unilever Indonesia Tbk, dan para undangan serta hadirin yang kami hormati. 30 Agustus 2023. Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi di FMT Channel. Hari ini aku mengikuti RUPS luar biasa secara online lewat isikesi.co.id. Jadi kita nantikan keputusannya. RUPS luar biasa Unilever Indonesia membahas dua mata acara rapat. Yang pertama, pengunduran diri Bapak Alper Kulak, dan yang kedua, penetapan remunerasi gaji direksi, komisaris, dan jajarannya. Today, I would like to open the meeting by giving a small reflection to the business performance. The company in the first half of the year reported the sales of Indonesian rupees 20.8 trillion. This is during the first 6 months of the year. Profit during the period was Indonesian rupee 2.8 trillion. The half-month sales that I've been talking about were minus 5.5% when compared to last year. This was impacted by the negative price growth as the commodities start to soften, closure of some e-commerce customers, and the planned stock reduction. Margins in the first half versus the second half of last year, with Q2 gross margins being the highest in the past 8 quarters. This augurs very well for the business. Q2 profit before tax at 18.1% was also the highest when compared to the previous 4 quarters. We continue to strengthen the fundamentals to achieve long-term sustainable growth. Cautiously optimistic about the FMCG market in Indonesia. The company is committed towards delivering competitive growth by executing its strategic priorities, the 5 priorities. This, we believe, will strengthen our business fundamentals, increase the competitiveness, and result in long-term sustained growth. Sebelum pemanggilan, tidak ada pemegang saham lain yang mengusulkan penambahan agenda acara rapat sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan OJK nomor 15 /POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dalam kurung selanjutnya disebut POJK 15/2020 dan pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. 148.047.057 saham perseroan atau 92,131% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, quorum kehadiran untuk rapat ini telah terpenuhi dan sah untuk mengambil keputusan yang sah sehubungan dengan seluruh mata acara rapat ini. Sehubungan dengan rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan ini saya membuka rapat yang diadakan hari ini, Rabu 30 Agustus pada pukul 10.37 pagi, dan rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai mata acara rapat. Atas rencana perubahan susunan direksi perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Alper Kulak dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Kedua, persetujuan atas rencana perubahan penetapan remunerasi para anggota Dewan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan saat ini. Perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar 20,3 triliun rupiah untuk semester pertama tahun 2023 dan terus memperkuat fundamental bisnis untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang sebesar 2,8 triliun rupiah di periode yang sama. Perseroan tetap konsisten dan berkomitmen
untuk terus memperkuat daya saing melalui eksekusi 5 strategi prioritas kami. Yang pertama, memperkuat dan men-unlock potensi penuh dari merek-merek utama perseroan. Kedua, memperluas dan memperkaya portfolio ke premium dan value segment. Ketiga, membangun execution powerhouse untuk memperkuat kepemimpinan di channel utama. Keempat, penerapan e-everything di semua lini bisnis. Dan kelima, tetap menjadi yang terdepan dalam agenda keberlanjutan. Pertamanya, perseroan memastikan menempatkan investasi yang kompetitif dalam mengkomunikasikan merek kepada konsumen, dan dalam ekspansi portfolio, perseroan berhasil meningkatkan kontribusi pada segmen premium menjadi lebih dari 27% dari penjualan domestik di kuartal kedua. Sementara pada value meluncurkan 2 merek baru untuk segmen pasar bawah, yaitu Lifebuoy Dishwash dan Glow & Lovely Skin Cleansing yang menunjukkan kinerja baik dalam 3 bulan terakhir dalam hal pangsa pasar dan penetrasi. Salah satu merek perawatan kulit perseroan yang menjadi merek pelembab wajah nomor 1 di Indonesia dari segi volume. Penjualan perseroan di semester pertama masih terkena dampak dari tutupnya beberapa pemain B2B dan B2C dari e-commerce industry pada akhir tahun lalu. 2023, perseroan mencatatkan tingkat margin kotor yang tertinggi dalam kuartal terakhir dengan laba sebelum pajak yang kuat. Pencapaian ini merupakan hasil dari serangkaian program optimalisasi di pabrik, distribusi, logistik, dan promosi, serta didukung oleh harga komoditas yang lebih baik. Kedua adalah mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Rapat akan dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang materinya telah kami unggah di situs web perseroan. Mata acara perubahan susunan anggota direksi perseroan, kami sampaikan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Alper Kulak selaku Direktur Perseroan 2023. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi mengenai pengunduran diri yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 2023 dan menyampaikannya kepada OJK pada tanggal yang sama. Perseroan hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dedikasi dan kontribusi yang telah dilakukan oleh Bapak Alper Kulak selama menjabat sebagai Direktur Perusahaan. Rp1.424.387.500 saham dalam perseroan yang mewakili 84,99% dari jumlah semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menyetujui pengunduran diri Bapak Alper Kulak dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan efektif sejak ditutupnya rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau. Menegaskan bahwa susunan direksi perseroan efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu adalah sebagai berikut. Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kepada rapat ini untuk mengambil keputusan untuk menetapkan penyesuaian remunerasi tahunan anggota Dewan Komisaris menjadi kenaikan sebesar 20% dari besarnya remunerasi pada tanggal 31 Desember 2022 efektif sejak 1 Juli 2023.
dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan. Jika ada kendala atau membutuhkan bantuan untuk mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan tangan dan akan dipandu oleh para petugas kami. Terima kasih. Oke guys, ini suasana sesi yang ingin bertanya PT Unilever Indonesia dalam RUU PSLB. Kita tunggu guys. Tahun 2018 hingga tahun 2022, Unilever paling tidak mengadakan 2 kali rapat umum pemegang saham luar biasa. Apakah di tahun-tahun selanjutnya rapat umum pemegang saham luar biasa ini menjadi kebiasaan Unilever? Rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai kebutuhan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya adalah, apa rencana yang akan dibuat Unilever di tengah persaingan yang ketat dengan adanya perubahan susunan baru? Sebagai perseroan akan tetap konsisten dengan menjalankan eksekusi dari 5 strategi prioritas kami yang telah saya sampaikan sebelumnya, sehingga perusahaan Unilever Indonesia bisa bersaing dengan cukup baik di tengah-tengah persaingan yang ketat di Indonesia. 5 strategi yang akan terus kita jalankan adalah yang pertama, memastikan kita memperkuat dan mengunlock potensi penuh dari merek-merek utama kita. Lakukan melalui inovasi terdepan, dan juga kita akan memimpin dari marketing program dari seluruh brand utama kita agar market growth juga kita bisa agar market growth juga kita bisa grow. Ini juga bagian dari strategi utama kita, memastikan bahwa kita bisa memperkuat leadership kita di channel-channel utama kita, yaitu GT, Modern Trade, dan juga channel future channel yaitu e-commerce. Dan yang ketiga, kan kita mengimplementasikan e-everything di semua lini bisnis kita. Dan yang kelima, kita akan terus terdepan dalam memimpin sustainable business. Seberapa besar pengaruh pengunduran diri Bapak Alper terhadap kelancaran perusahaan, dan strategi apa yang akan diambil terkait jika terdapat pengaruh yang signifikan? Jadi tentu sudah dijadikan bagian dari rencana kita untuk memastikan rencana-rencana kerja perusahaan dan operasional di second half atau bagian kedua, paruh kedua tahun 2023 ini sudah dipertimbangkan, dan juga kita dipastikan tetap mendapatkan dukungan dari perusahaan induk kita dari sisi expertise, dan kami juga sudah memastikan bahwa talenta-talenta di dalam Unilever Indonesia sendiri dipastikan dapat melakukan eksekusi dari 5 prioritas strategi seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu Ira tadi. Bapak Alper atas kontribusi beliau sejauh ini, dan terutama dalam hal menjalankan operasi dan transformasi yang berkesinambungan. Rest assure bahwa program-program kami untuk H2 dan juga kedepannya tidak akan terganggu, karena kita fokus memastikan 5 strategi perusahaan akan tetap menjadi strategi yang fully resourced dan fully funded, karena itu adalah menjadi tujuan utama untuk mencapai growth dan competitiveness. Oke guys, ini sambil menunggu voting untuk 2 mata acara rapat tadi. Berikut adalah beberapa produk Unilever yang kita sudah familiar ya. Ini ada beberapa iklannya. Untuk mengekspresikan diriku. Produk-produk Unilever sudah terkenal di pasaran. Dengan Active Infusion Lemon dan Mint, melindungi kulit kepala dari ketombe, nggak gatal hingga 48 jam. Dengan ini,
Saya hendak membacakan hasil perhitungan suara sebagai berikut.